Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu diberikan Allah berbagai macam kenikmatan yang akan sangat sulit bagi kita menyebutkan satu-satu, dan di antara nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Kemudian salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau istiqamah hingga akhir zaman. Semoga kita semua, baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin. Baik, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa kita akan mengulang kuliah kita, dan hari ini saya akan mengulang tentang ikhlas. Dan saya akan menyampaikan ini mungkin ada 2 atau 3 kali mungkin, karena banyak pembahasannya. Kita jabarkan panjang kali lebar kali dalam. Pertama, kita akan melihat dulu ayat-ayat yang berbicara tentang ikhlas itu sendiri. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Silahkan nanti dilihat dan dicari sendiri, karena biasanya yang namanya kuliah itu cari sendiri. Ya ini kuliah. Ya ini kuliah Pak Karno. Ustadz Karno. Jadi sebelum kita berbicara ikhlas panjang kali lebar, kita akan melihat dulu ayat-ayat tentang ikhlas itu sendiri, baik yang menyebut kata ikhlas secara eksplisit maupun tidak secara langsung. Jadi ada kata ikhlas, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Jadi yang secara makna perintah beribadah hanya kepada Allah tanpa riya atau syirik. Kita lihat, saya tidak akan bacakan semuanya, jadi semacam numpang lewat, tapi diperhatikan dengan seksama. Yang pertama, ini ayat yang menyebut secara langsung tentang kalimat baik mukhlis, ikhlas maupun mukhlas. Yang pertama, Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayatnya ini sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ila akhiril ayat. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus.
Ini ayatnya jelas, kalimatnya menyebutkan kalimat itu tadi. Jadi eksplisit tentang konsep ikhlas. Jadi menyebutkan bahwa beribadah itu dimurnikan ketaatannya hanya kepada Allah. Lari. Saya tidak akan baca semuanya. Ini Az-Zumar ayat 2 sampai 3 masih senada. Kemudian yang ketiga Quran surah Al-Mu'min ayat 14 juga senada. Masih senada. Sama yang keempat Quran surah Al-Mu'min ayat 65 juga senada. Sama, jadi kalimatnya memurnikan ketaatan kepada Allah. Kita lihat yang berbeda. Di surah Yusuf hampir sama, tapi ini menceritakan tentang keutamaan Nabi Yusuf. Surah Yusuf ini ayat 24, demikianlah agar kami palingkan darinya keburukan dan perbuatan keji. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Nah, ini kalimatnya mukhlasin. Mukhlasin. Mukhlasin itu isim apa, Ustaz Abu? Isim fa'il. Isim maf'ul. Nah, saya kurang itu Ustaz Abu aja lah, tanya nanti Ustaz Abu urusan itu. Nanti ada makna-maknanya tersendiri. Yang keenam surah Hijr ayat 39 sampai 40 ini cerita tentang sumpahnya iblis dan bentuk permusuhan abadi antara iblis dengan manusia, dan sebentar lagi dia akan menemukan bertemu dengan panglimanya Dajjal. Jadi musuh kita makin banyak, makin kuat. Tapi di hadapan Allah sebenarnya lemah. Iblis berkata, aku benar-benar akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Kemudian ayat yang surah Sad ini sumpahnya ayat 82 sampai 83, fabi'izzatika. Iblis dia bersumpah dengan kemuliaan Allah. Fabi'izzatika la'uyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ini sebagai syarat kalau kita tidak ingin disesatkan oleh setan ataupun Dajjal, karena mempunyai kesamaan. Kalau berdasarkan mimpi mubasyirat, Dajjal itu pun dinyatakan Allah sebagai Dajjal ketika dia merasa sombong, merasa lebih hebat daripada Al-Mahdi itu sendiri. Sama dengan iblis. Iblis pun berkata sama, aku lebih senior, lebih hebat, diciptakan dari api, ibadahku lebih lama. Tiba-tiba yang baru datang diminta sujud kepadanya. Jadi yang udah lama beribadah kepada Allah, udah lebih dulu mengenal, malah diminta sujud. Tidak terima dia. Dan itulah ego yang menyebabkan dia dilaknat Allah. Kita lanjut saja. Ini masih senada. Dan kemudian ayat yang mengandung makna ikhlas, meski tidak menyebut kata ikhlas secara eksplisit. Yang paling nyata itu nama surahnya surah Al-Ikhlas. Tapi isinya pemaknaan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ahad itu maknanya satu-satunya. Jadi ahad itu maknanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Allahus samad. Allah tempat
apa muhasamat apa? Bergantung. Artinya ketika kita memahami bahwa Allah tempat bergantung, jangan ada di hati kita yang lain. Dan itu nanti di ayat lain itu disampaikan bahwa manusia itu sifatnya sering lupa. Ketika dia dapat kenikmatan dia lupa. Ketika sudah mendapatkan, dalam ayat lain itu kan ketika apa, dalam bahtera dia mendapatkan musibah, dia lalu hanya berdoa kepada Allah. Tapi ketika nanti dia sudah mulai lapang, dia lupa lagi. Itu sifat dasar manusia. Karena manusia itu terdiri ada dua unsur. Yang pertama akal, yang kedua nafsu, itu ego. Dalam hadis digambarkan nafsu itu luar biasa, ego itu luar biasa. Dimasukkan ke neraka dia nggak ngepek. Ketika Allah tanya siapa kamu, siapa aku, kata nafsu aku, kamu, nggak ngepek. Ngepeknya ketika dilaparkan. Jadi 3 kali disiksa, 2 kali disiksa, yang ketiga dilaparkan. Ketika dilaparkan baru dia ada ngos-ngosan. Kamu siapa? Aku siapa? Anta rabbi wa ana abduk. Nah, 3 kali. Itu pun 2 kali sudah disiksa, tetap dia nggak ngaku. Dan itu ada di dalam diri kita. Jadi itulah yang menyebabkan Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Dan itu disampaikan Nabi setelah perang Badar. Perang Badar 1 banding berapa? 1 banding 3. 1 banding 10 di mana tuh kira-kira? 1 banding 3 untuk, tapi secara kekuatan tidak sebanding, dari jumlah nggak sebanding, persenjataan nggak sebanding, kendaraan nggak sebanding. Jadi jauh. Tetapi Allah menangkan karena mereka hanya mengharapkan kemenangan dari Allah. Ini sering kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Ini total ini. Kalau ada kalimatnya ini total. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalimat ini ringan diucapkan, berat aslinya. Artinya hidup mati itu jiwa raga, harta dan jiwa dikorbankan untuk Allah. Jadi kalimat tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai Allah melebihi daripada keluarganya itu masuk di sini. Kita lanjut karena banyak ayatnya. Saya tidak akan bacakan semua. Al-Kahfi ayat 110, kemudian Al-Baqarah ayat 139. Kemudian, nah ini yang saya sebutkan tadi. Ini dalam Al-Quran. Apabila mereka berada di kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini maksudnya ketika terombang-ambing badai di kapal ini. Jadi di kapal terombang-ambing badai, takut apa terbalik dan seterusnya, kapalnya pecah dan seterusnya. Samalah ketika kita menghadapi macam-macam, baik banjir, musibah macam-macam, itu akan seperti ini kondisinya. Takut dan ingat hanya Allah. Makanya lihat di YouTube, di berita-berita ketika terjadi kondisi itu macam-macam. Allah Akbar, macam-macam bunyinya.
Tetapi setelah dia menyelamatkan mereka, setelah Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah. Lupa lagi maksudnya. Lupa dengan permohonan waktu susah. Jadi ketika sakit, ketika susah, ketika dapat musibah, ingat sama Allah. Ketika kondisi baik-baik saja, lupa. Makanya ujian itu bisa jadi dalam bentuk kesusahan dan lebih parahnya kalau dalam bentuk kenikmatan. Orang banyak terlena itu ketika diberi kenikmatan. Dan itu sudah terbukti. Kekhalifahan di masa lalu itu runtuh karena diuji dengan kenikmatan. Dan Nabi pun mengkhawatirkan itu. Jadi Nabi lebih mengkhawatirkan kita itu dengan terbukanya pintu kenikmatan. Itu jadi fitnah. Dan itu diawali ketika pintu fitnah terbuka ketika Sayyidina Umar wafat. Dan itu mulai penaklukan besar-besaran. Wilayah Islam semakin besar dan semakin banyaklah fitnah-fitnah tersebut. Karena semuanya menguji keikhlasan. Kita lanjut saja. Ini surah Al-Hajj ayat 37, Al-Insan ayat 8-9. Saya tidak akan bacakan. Ini ringkasannya tidak saya bacakan juga karena akan ke bawah kita ya. Makna ikhlas. Jadi tadi itu anggap pengantar saja. Makna ikhlas dalam bahasa Arab. Jadi saya akan menampilkan dua sekaligus. Ikhlas bahasa Arab sama ikhlas bahasa Indonesia. Jadi makna ikhlas dalam bahasa Arab secara etimologi khalasa yakhlusu khulusan ikhlasan. Jadi ada dua isim masdar di sini. Makna dasar bersih, murni, terbebas dari campuran. Artinya kalau air putih bersih, tidak ada campuran sedikit pun, nggak ada gula di situ, nggak ada garam di situ. Itu murni. Nggak ada nama murni sini kan. Jadi ikhlas secara harfiah memurnikan sesuatu dari segala kotoran atau campuran. Dalam konteks keagamaan, ikhlas sama dengan memurnikan niat. Kemarin Ustaz Abu sudah menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Itu hadis terlalu sering kita dengar. Tetapi yang namanya niat itu tersembunyi di dalam hati, hanya Allah yang tahu. Kita dan Allah saja yang tahu. Malaikat pun susah untuk mengetahuinya. Sama dengan setan. Dia tidak bisa merusak. Tetapi dia bisa membisiki. Jadi memurnikan niat, kemudian ibadah dan amal hanya untuk Allah semata. Titik. Jadi tanpa mengharapkan pujian. Jadi nggak perlu pujian. Karena pujian tidak akan menambah mulia. Tidak mengharapkan imbalan dunia. Jadi kalau mengharapkan imbalan, maka akan malas. Nah, nggak ada dapat apa-apa juga kan. Ya, mending kita santai aja. Atau kepentingan lain yang tersembunyi. Jadi, dan ini kita sendiri yang menilai. Cek hati yang paling dalam. Ketika kita melakukan amal apapun, silakan dicek, cek hati masing-masing. Nggak usah menanyakan hati orang, hati kita sendiri saja dicek. Saya dulu waktu kuliah pernah menanyakan pada almarhum guru saya, Dr. Sabran Effendi, Dr. Hadis, semoga Allah merahmati beliau. Saya menanya waktu itu masih semester berapa saya lupa. Jadi waktu kuliah umum saya nanya, kami menyebutnya mu'alim. Kalau istilah di sini kan ustadz atau syekh, tapi kami di sana nyebutnya mu'alim. Mu'alim, jujur, saya pribadi ikhlas itu susah. Karena lebih banyak muncul ingin dilihat.
ingin diakui, dan seterusnya. Kata saya, gimana caranya? Kalau kita takut ria, malah kita nggak beramal sama sekali. Tapi ketika beramal malah ria, iya kan? Dan itu jujur terjadi di hati saya. Kata saya gimana, Ustaz? Kata beliau, lakukan saja. Karena ternyata ulama zaman dulu pun ada yang sampai 40 tahun baru mulai mengikhlaskan itu. Itu ulama zaman dulu, 40 tahun beramal. Ketika 40 tahun beramal baru mulai muncul itu. Dan itu ceritanya saya masih ingat baca buku tentang tasawuf itu. Jadi ada seorang dia beribadah dalam masjid itu, anggap di pojok situ. Di selalu pojok situ. Dia mengharapkan jadi DKM. Mengharapkan jadi marbot. Jadi selama 40 tahun dia beribadah di situ, nggak pernah. Pokoknya di situ aja dia. Bayangkan 40 tahun. 40 tahun dia beribadah di situ. Selalu di muka. Pokoknya orang tahu dia di situ, kalau di situ pasti dia. Tapi 40 tahun dia mengharapkan jadi marbot, mengharapkan jadi DKM, nggak disuruh orang. Tetapi ketika dia sadar, ngapain saya selama 40 tahun mengharapkan itu? Hilang. Dia sadar diri, kemudian dia, ya Allah, ampuni saya hari ini ikhlas. Saya lupakan itu. Hari itu juga diminta orang jadi DKM. Tapi dia nggak mau lagi. Itu jadi 40 tahun mengharapkan itu tadi, nggak dikasih. Tetapi ketika sudah diikhlaskan, ketika sudah memurnikan kepada Allah, Allah kasih. Dan Kang Diki pernah menyampaikan ke saya, yang di sini, yang diberi jabatan yang nggak meminta, yang diberi bidang divisi itu yang meminta nggak diberi. Karena target kita ini ikhlas. Jadi tanpa mengharapkan pujian, imbalan dunia atau kepentingan lain, ini kan kepentingan lain. Posisinya di situ saja, mengharapkan itu ternyata. Orang nggak ada yang tahu. Hanya dia dengan Allah. Nah, guru saya tadi bilang gini, lakukan saja dan niatkan untuk belajar. Jadi niatnya belajar. Orang belajar kan salah nggak apa-apa, Jul. Nyetir, belok kiri, kena pohon, belok kanan, kena batu, lurus, mental juga ternyata. Akhirnya bempernya rusak semua. Ya, mana deh. Tapi kan belajar. Kalau kalimatnya belajar, marah nggak yang enggak kan? Namanya juga belajar. Mohon maaf. Ya, kami masih belajar. Niatnya belajar. Belajar beribadah dengan ikhlas, meskipun kadang muncul yang tidak ikhlasnya. Apalagi ada calon mertua di samping, waduh. Mulai membusung dada ya. Nah itulah, itu tanda-tanda. Tapi kata guru saya dulu, lakukan saja. Karena kalau nggak beramal jadi salah juga. Kaidah dalam kitab Tibyan itu lagi unik. Tidak beramal karena takut dia syirik. Beramal karena manusia ria. Jadi maju kena, mundur kena. Kata Gus Dur apa? Maju kena, mundur kena ya. Nah, kita pakai kalimat Yusuf Kala saja. Lebih cepat, lebih baik. Nah, penjelasan ulama. Imam Al-Ghazali menjelaskan ikhlas ialah engkau bermaksud dengan ketaatanmu hanya mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena ingin dipuji manusia. Itu nilai sendiri hatinya. Kalau muncul dia kembalikan lagi istighfar, ya Allah, saya belajar ya Allah. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ikhlas adalah menyatukan tujuan hanya kepada Allah dalam amal,
sebagaimana seseorang memurnikan air dari segala kotoran. Bahasanya sama, bahasanya berbeda tapi maknanya sama maksudnya. Kemudian makna ikhlas dalam bahasa Indonesia gimana? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas adalah rela, tulus hati, tidak mengharapkan imbalan, atau tidak berpura-pura. Nah, itu ikhlas bahasa Indonesia. Rela, tulus hati, tidak mengharapkan imbalan, atau tidak berpura-pura. Ya jujur, apa adanya. Ya model orang yang bakal diberi mimpi saleh. Jadi di Indonesia, ikhlas sering dipahami lebih ke sikap batin menerima sesuatu dengan rela atau tanpa pamrih, atau bahasa lainnya ridho. Contohnya nih, saya ikhlas membantu tanpa dibayar. Saya ikhlas kehilangan barang itu. Lapang dada semua kan kalimatnya itu. Itu bagian terkecil dari ikhlas makna syarat. Nah, ini maknanya lebih psikologis dan sosial, bukan teologis agama. Jadi dari Indonesia itu sebenarnya lebih ke psikologis dan sosial. Jadi saya ikhlas membantu tanpa dibayar. Tapi kalau diucapkan dah berbahaya itu. Ikhlas kalau diucapkan berbahaya. Karena yang namanya ikhlas itu dia melupakan. Orang ikhlas itu dia melupakan. Jadi kalau masih ingat, tanda-tandanya kita belum ikhlas. Jadi kalau amal kita ketika kita masih ingat, itu tandanya amal kita belum ikhlas. Kalau sedekah kita sudah kita lupakan, itu tandanya mulai ikhlas. Nah, masalahnya diceritakan. Tahu nggak? Saya ikhlas tadi sedekah 100.000. Alhamdulillah. Nggak ada yang tahu, cuma kamu. Atau kalimatnya seperti di YouTube itu, si Fulan sekian, tiba-tiba hamba Allah 300.000. Wah. Tahu nggak siapa yang hamba Allah? Saya itu. Tapi ada yang nggak terucap. Ketika disebut hamba Allah cuma satu-satunya kan, nggak ada orang lain lagi. Wah, saya itu dalam hati kena juga. Itulah halusnya di dalam hati itu. Berbahaya. Nah, ini perbandingan makna. Jadi kalau bahasa Arabnya memurnikan dari campuran niat, kalau bahasa Indonesianya rela, tulus, tanpa pamrih. Kelewatan. Orientasinya vertikal kepada Allah, kalau yang bahasa Indonesia itu horizontal, sesama manusia. Kalau tujuan utamanya hanya mencari ridha Allah, kalau ikhlas dalam bahasa Indonesia tidak menuntut balasan atau tidak kecewa, lapang dada maknanya. Niat dan ibadah, sedangkan bahasa Indonesia perasaan dan tindakan sosial. Kemudian beramal hanya untuk Allah, contoh dalam konteks tadi. Kemudian kalau bahasa Indonesia memaafkan dengan lapang dada, dengan ridha. Karena ikhlasnya ini sudah maknanya dia ikhlas lagi. Nah, ini kaitannya. Jadi dalam Islam, ikhlas bahasa Arab itu sudah mencakup dan melampaui makna ikhlas dalam bahasa Indonesia. Jadi orang yang benar-benar ikhlas karena Allah otomatis tulus atau tidak kecewa dan rela atau lapang dada. Tapi semua yang tulus secara sosial berarti ikhlas dalam makna tauhid. Contoh perbedaan, orang berkata saya ikhlas menyumbang untuk panti asuhan agar nama saya dikenal baik. Jadi menyumbangnya ikhlas, tapi supaya dikenal. Itu kan, jadi ikhlasnya ya, tapi ikhlas bahasa tidak, karena masih mengharapkan penilaian manusia. Mungkin dianggap dermawan. Kemudian orang lain berkata saya sedekah hanya untuk Allah meski tidak ada yang tahu. Nah, ini yang benar. Jadi ikhlas sejati itu.
Kita lihat pendapat para ulama. Yang pertama, ikhlas dalam perspektif ulama klasik. Jadi ulama dulu, berarti nanti ada ulama modern. Yang pertama, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 4. Beliau menjelaskan bahwa ikhlas adalah niat yang murni hanya karena Allah, tidak tercampur oleh tujuan duniawi sedikit pun. Jadi Al-Ghazali membagi ikhlas dalam 3 tingkatan. Jadi ternyata bagi beliau ikhlas itu ada 3 tingkatan. Dulu seingat saya kalau Miki pernah menyampaikan, tapi hari ini kita ulang. Yang pertama, ikhlas orang awam, ikhlasul ammah. Jadi ikhlasnya orang awam, beramal karena mengharapkan pahala dan takut siksa. Dan itu dibenarkan. Tapi tingkatannya baru tingkatan dasar. Awam tadinya dasar. Jadi beramal boleh mengharapkan pahala dan takut siksa. Tapi itu masih dasar. Masih ada unsur imbalan, tetapi imbalannya dari Allah. Seperti itu, mengharap imbalan dari Allah. Masih diperbolehkan. Karena masih karena Allah sebenarnya. Cuma masih timbal balik dia ikhlasnya. Masih ada mengharap balasan dari Allah. Yang kedua, ikhlas orang pilihan atau ikhlasul khawas. Beramal hanya untuk mendekat kepada Allah. Itu saja. Beramal hanya untuk mendekat kepada Allah tanpa memikirkan mengharap surga tidak, takut neraka juga tidak. Pokoknya ketika Allah sudah sayang, selesai masalah. Ya, Bang Jul. Jadi beramal hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah sayang. Sudah selesai. Kalau yang bagian pertama ini, antara bagian pertama dan kedua ini, ada kalimat, kalau belajar dulu di pesantren itu, saya nggak tahu kalimat itu munculnya apakah dari Abu Nawas atau Abu Nuwas. Kalimatnya, ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Kalimat itu sebenarnya ungkapan hati yang paling dalam. Bagi orang-orang fajir itu pas seperti itu. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga firdaus. Karena dosa terlalu banyak. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Aku juga tidak sanggup masuk neraka jahanam. Ungkapan hati yang paling dalam. Jadi, ya Allah, aku ini tidak pantas masuk surga firdaus. Tapi juga tidak sanggup kalau harus masuk neraka. Ya. Fahabli taubatan wa ghfir dzunubi. Maka ampunilah, maka berilah taubat, terimalah taubatku. Fahabli taubatan wa ghfir dzunubi. Jadi kalimat itu sudah berada di antara itu. Cerita yang kedua terkait yang ikhlas khawas ini, ada seorang, saya lupa itu zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Isa ceritanya. Dia beribadah bagus, tetapi Allah berpesan kepada Nabi, sampaikan kata Allah kepada dia bahwa dia ahli neraka. Jadi si hamba tadi beribadahnya taat, tapi Allah berpesan kepada Nabi, sampaikan kepada dia bahwa dia ahli neraka. Nah, Bang Jul, gimana Bang Jul? Kalau misal nih kita ada yang dimimpikan teman-teman kita bahwa kita masuk neraka, seperti itulah kurang lebihnya. Apa yang terjadi kira-kira dengan kita?
Nah, si hamba tadi dia hanya mengatakan gini, aku tidak penting, mau dimasukkan ke dalam neraka, mau dimasukkan ke dalam surga, aku hanya mengharapkan Allah saja. Jadi dia sudah melupakan itu. Nah, nggak penting lagi neraka sama surga. Dan ternyata itu cuma ujian Allah untuk dia. Lulus atau enggak. Jadi melalui nabi di sana, nggak tanggung-tanggung. Kalau kita nabi yang menyampaikan, ah langsung, nah, itulah bedanya. Itu sudah masuk sini kategori dia. Ini ikhlas. Kemudian yang ketiga, terakhir ikhlasul khawasul khawas. Ikhlas tertinggi, beramal karena cinta. Jadi beramal karena cinta sudah. Lupa kepada amal itu sendiri. Jadi dia jadi cinta itu tingkatan tertinggi. Makanya kata Nabi kemarin, lupakan dulu itu. Kita ikhlas saja dulu. Hari ini kita hanya menyampaikan saja. Seperti apa bentuknya? Nggak tahu saya. Karena masih belum sampai situ. Masih yang pertama aja ngos-ngosan. Jadi ini ikhlasnya para arifin, orang yang mengenal dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, beliau mendefinisikan ikhlas ialah memurnikan niat dari segala yang mengotori tujuan, sehingga tujuanmu hanya Allah. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut beliau, ikhlas adalah ruh dari amal. Tanpa ikhlas, amal menjadi seperti jasad tanpa jiwa. Dan ternyata ikhlas itu mempengaruhi. Jadi yang ikhlasnya tanggung, itu akan terasa hambar. Beliau menulis, Allah tidak akan menerima amal yang sedikit pun tercampur dengan selainnya. Meski amal itu sebesar gunung. Jadi amalnya besar, tetapi tidak akan Allah terima kecuali murni untuk Allah. Ya bahasa-bahasanya kalau Allah cemburu, karena ada sedikit, mungkin cuma tergelitik di hati. Awalnya ikhlas, tapi tiba-tiba di tengah jalan muncul sekelebat aja. Kayaknya. Kemudian Ibnu Taimiyah. Beliau menekankan hubungan antara ikhlas dan tauhid. Ikhlas adalah inti dari kalimat la ilaha illallah. Ya, karena memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Kan bagian daripada la ilaha illallah. Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi barang siapa beribadah tanpa ikhlas, ia belum mentauhidkan Allah dengan sempurna. Seperti itu. Jadi tauhid dan ikhlas tidak bisa dipisahkan. Satu adalah fondasi, yang lain adalah kejujuran batin dalam fondasi itu. Tidak bisa dipisah. Kemudian ikhlas dalam perspektif tasawuf. Para sufi melihat ikhlas bukan sekedar niat bersih, tetapi juga kondisi ruhani, atau bahasa Arabnya itu hal. Jadi hal itu ternyata bahasa Arab. Hal itu keadaan batin yang dicapai melalui latihan jiwa atau riyadhah nafs. Riyadatun nafs. Jadi latihan jiwa. Melatih jiwa, membersihkan jiwa dari keinginan macam-macam. Jadi tujuannya dibersihkan.
Jadi kok yang pertama sidik, derajatnya sidik konsisten antara hati, ucapan, dan amal. Konsisten antara hati, ucapan, dan amal. Kan kemarin dulu sudah disampaikan Ustaz Abu, jadi konsistennya hati, apa namanya kemarin tuh? Makna apa Ustaz? Tauhid ya? Tasdiqum bil qalbi, iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa apa? Satunya lupa saya, yang amal. Oh ya, seperti itu. Dengarkan Ustaz saja. Membersihkan niat tujuannya. Kemudian ikhlas, hati hanya tertuju kepada Allah, menghapus riya dan nafsu. Kemudian ihsan, menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Ini kalau menyembah Allah seolah-olah melihatnya, itu kalau bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari, itu mantap. Nggak perlu aturan macam-macam. Mau melakukan sesuatu, diawasi Allah. Mau dusta, ada Allah. Mau melakukan sesuatu keburukan, dilihat Allah. Nggak jadi. Itulah yang namanya muraqabatullah. Jadi merasa selalu diawasi Allah. Yang jadi masalah itu ketika kita melupakan itu. Kita lupa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Padahal dalam Al-Quran Allah lebih dekat daripada urat leher, hablil warid. Urat leher lebih dekat. Karena terlalu dekat lupa. Seperti gajah di pelupuk mata. Karena terdekat nempel. Gelap jadi ya. Sampai di sini saja untuk hari ini. Nanti kita akan lanjut, masih banyak pembahasannya. Nanti akan sampai ke tingkat efek ikhlas untuk kesehatan itu sendiri, baik mental maupun fisik. Nanti ada. Saya bikinnya lumayan panjang karena seperti yang disampaikan Kangki, kita ikhlas dulu diutamakan. Jadi saya cari pembahasan yang panjang kali lebar kali dalam. Demikian untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Seperti biasa, jangan ada yang mendahului saya, karena saya sudah ngos-ngosan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Demikian apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.